sama dengan kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Sampah adalah persoalan sulit yang dihadapi dan membutuhkan strategi tertentu untuk menghadapinya. Data per September 2020 saja, Kota Makassar dengan jumlah penduduk jutaan jiwa menghasilkan rata-rata 900 ton per harinya. Sampah tersebut dibuang di tempat pembuangan akhir atau TPA Antang, Kota Makassar. Namun, di balik sekelumit sampah tersebut, tidak sedikit warga menjadikannya sebagai sumber pencaharian mereka. Untuk lebih lanjutnya, dapat kita saksikan laporan tim KPJ Komunitas Pemuda Jujur berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda jujur. Saat ini kami sedang berada di tempat pembuangan sampah Kota Makassar di wilayah Antang, di mana lokasi ini merupakan titik akhir dari semua sampah yang ada di Kota Makassar ini, dan kita sebentar akan melihat langsung, menyaksikan langsung seperti apa orang-orang, seperti apa kondisi di dalam pembuangan sampah ini, dan seperti apa para pekerja, para pemungut sampah yang mencari kehidupan di tempat pembuangan sampah ini. Tempat pembuangan akhir TPA sampah di Tamangapa, daerah Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ini sudah kelebihan kapasitas. Tumpukan sampah di TPA ini sudah mencapai ketinggian sekitar 30-40 meter. Tumpukan sampah terlihat seperti gunung dengan volume sampah yang masuk ke TPA ini sekitar 900 ton per hari. Sebagian masyarakat memandang sampah sebagai barang yang menjijikkan dan tidak bermanfaat, tetapi berbeda dengan pemulung. Meskipun sampah di tempat pembuangan akhir ini cukup mengkhawatirkan, namun bagi pemulung, ini adalah rezeki untuk menghidupi keluarga. Di tempat ini merupakan kawasan strategis untuk mengadu nasib bagi pemulung. Bekerja sebagai pemulung bukan pekerjaan yang mudah, karena setiap hari harus berkeliling menapaki setiap sudut kota untuk mendapatkan barang bekas yang dapat dijual. Memulung seringkali dianggap sebagai profesi rendahan, kotor, kumal, dan penghasilannya pun tak menjanjikan untuk sebuah kehidupan yang layak. Kehidupan mereka identik dengan rumah-rumah kardus, kumuh, menambah kotor keindahan kota, setiap hari bersahabat dengan sampah yang diangkut oleh truk-truk sampah. Apakah tidak ada sisi kehidupan mereka yang patut dibanggakan? Meskipun dianggap profesi rendahan dan setumpuk penamaan yang cenderung menghakimi, menilai rendah, bahkan mengadili dan memojokkan, seorang pemulung adalah pahlawan lingkungan. Keberadaannya sangat diperlukan oleh manusia. Pemulunglah yang banyak jasa sehingga sampah dapat dimanfaatkan kembali. Dari tangan para pemulung, sampah dapat diproduksi ulang agar tidak berdampak pada bahaya lingkungan. Di TPA Antang ini sampah dipilah, diolah lalu dijual. Berkarung-karung sampah hasil pilahan ini berkah bagi para pemulung. Sampah ini ditadah para pengepul dari para pemulung. Selanjutnya diolah dan didaur ulang. Truk sampah yang masuk ke TPA Antang ini bukan hanya milik pemerintah Kota Makassar, tapi juga dari pihak swasta atau pribadi. Mereka dikenakan tarif untuk membuang sampahnya antara Rp30.000 sampai dengan Rp50.000 setiap mobil. Kalau yang masuk pemerintah kayak gitu tidak sih. Oh iya, mobil bersama kan. Begini. Ya, mobil pribadi dah. Oh, mobil pribadi yang masuk dibayar. Oh, 31 satu truk.
Yang kayak ini? Sampah. Truk 50 ke atas. Oh, yang Buang. mas. Kalau buang Adakah mobil selain Pemda yang membuang sampah? Oh, ada mobil selain mobil Pemda yang buang sampah itu yang membayar ya. Ada sekitar berapa orang yang biasa mengumpul sama kita? Seperti kita. bukan di sini banyak, di luar juga, di Borong, di Tasik banyak ya. Di sini di Surabaya. Dibawa kemana ini? Ini sudah diangkat di sini. Ya, pemirsa kawan pemuda jujur, perlu juga kami menginformasikan kepada kita semua bahwa ternyata di tempat ini menurut beberapa sumber informasi bahwa di tempat ini di samping dikelola oleh pemerintah Kota Makassar dalam membuang sampah, ada juga pihak-pihak swasta yang misalnya dari perusahaan dan lain sebagainya itu yang membuang sampah di sini yang harus membayar retribusi di pihak pengelola. Terkadang ada yang 50.000 sampai yang ke atasnya. Namun kalau dari pihak pemerintah sendiri, mobil dari Pemda sendiri itu sama sekali tidak ada retribusi ketika masuk. Tetapi ketika dari pihak swasta masuk mobilnya, baik mobil kecil atau mobil besar, maka itu dikenakan tarif baik untuk seluruh masyarakat. Itulah tadi laporan dari tim KPJ Komunitas Pemuda Jujur dari lapangan. Sampah pasti ada dan kita tidak dapat menghindarinya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat menjadikan sampah lebih produktif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.